penelitian sosial, dan hari minggu ini kita akan mempelajari tentang tahapan penelitian sosial sosiologi. Sebelum itu, Ibu mau nanya, kalian ada yang tahu nggak tentang penelitian sosial itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Boleh silakan. Penelitian sosial itu suatu cara ilmiah untuk mengkaji masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Benar ya? Penelitian sosial itu adalah kegiatan ilmiah yang sistematis yang bertujuan untuk meneliti, mengumpulkan dan menganalisis data mengenai fenomena atau masalah sosial yang gunanya metode ilmiah ini dapat mendapatkan pengetahuan baru yang sudah teruji sebelumnya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan sosial. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyusun langkah awal penelitian sosial. Tadi penelitian sosial itu sudah dijelaskan ya. Selanjutnya ada ciri-ciri penelitian sosial. Di sini sebelum Ibu masuk menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian sosial, kalian ada yang sudah tahu belum ciri-ciri penelitian sosial itu apa? Sistematis. Siapa yang Objektivitas, Bu. empiris Bu? Lalu? Sistematis, Bu. Oke. Itu 3 ciri-ciri penelitian sosial yang sudah disebutkan teman-teman, tapi ada lagi. Di sini ada 6 ciri-ciri penelitian sosial. Yang pertama ada objektivitas. Di sini objektivitas itu dilakukan secara tidak memihak. Objektivitas itu dilakukan secara tidak memihak, jadi berdasarkan data yang ada. Lalu yang kedua ada empiris. Empiris ini berbasis pengalaman dan pengamatan yang ada di lapangan. Lalu yang ketiga ada sistematis. Sistematis itu yang disusun secara terstruktur dan terorganisir. Lalu yang keempat ada berkontribusi pada pengembangan teori sosial. Lalu yang kelima ada logis. Di sini logis ini penalaran yang masuk akal dan sesuai penalaran manusia. Yang keenam ada praktis. Di sini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selanjutnya ada fungsi penelitian sosial. Di sini ada 5 fungsi penelitian sosial. Yang pertama adalah mendeskripsikan fenomena sosial. Penelitian sosial ini berfungsi untuk menggambarkan suatu kondisi sosial yang ada di masyarakat. Contohnya seperti mendeskripsikan tingkat penggunaan media sosial di kalangan remaja. Lalu yang kedua itu menjelaskan hubungan antar gejala sosial. Contohnya itu seperti pengaruh lingkungan keluarga terhadap disiplin belajar siswa atau disiplin belajar anak. Lalu yang ketiga ini memprediksi fenomena sosial. Di sini dari pola ini penelitian dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin anak-anak apa kalian bisa memberikan contohnya? Memprediksi dampak penggunaan gadget berlebihan terhadap kemampuan fokus siswa. Oke, betul ya. Lalu yang keempat itu ada memberikan solusi terhadap masalah sosial. Di sini contohnya seperti memberikan solusi terhadap kasus bullying yang ada di sekolah. Lalu yang kelima itu mengembangkan teori dan pengetahuan baru. Selanjutnya ada jenis penalaran dalam penelitian sosial. Di sini jenis penalaran dalam penelitian sosial itu ada 2. Yang pertama itu ada deduksi, yaitu proses penalaran dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Sedangkan kalau induksi itu kesimpulan yang ditarik dari satu atau lebih faktanya yang bersifat khusus ke umum. Jadi kalau deduksi ini lebih ke umum terlebih dahulu baru yang khusus. Kalau yang induksi ini yang khusus dulu baru yang umum. Apakah kalian paham anak-anak? Paham, Bu. Oke.
kualitatif. Yang pertama ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini yang menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti ini hanya melihat dari jenis-jenis data seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, besarnya penghasilan. Lalu data yang diperoleh dari penelitian itu dianalisis menggunakan cara statistik. Lalu yang kedua ada penelitian kualitatif. Di sini penelitian kualitatif itu menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Teknik yang digunakan itu menggunakan wawancara atau observasi ke lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif itu tidak dianalisis dengan cara statistik, hanya diolah seperti biasa. Oke, di sini sebelum Ibu lanjut ke tahapan-tahapan menyusun penelitian sosial, Ibu akan memberikan balon untuk kalian di sini. Nanti balon-balon ini Ibu acak, kasihnya ke kalian, lalu balon-balon ini kalian tancapkan ke dalam sini. Ini di sini ada 8, jadi nanti ada 2 tingkat. Yang pertama, tingkat pertama itu ada urutan 1 sampai ke 4. Lalu yang kedua itu ada dari 5 ke 8. Jadi di sini nanti Ibu bagikan secara acak. Kalian tancapkan ke sini. Menurut kalian itu ini tuh langkah ini tuh di keberapa sih gitu ya? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, baik. Ini Ibu bagi secara acak ya. Kelihatan nggak yang di belakang? Oke, ini Ibu acak ya baginya. Oke, kalian sudah dapat ya beberapa anak, 8 anak yang sudah dapat. Ibu mau kalian maju untuk menancapkan hasil yang ada di situ itu di urutan beberapa dalam menyusun laporan penelitian. Boleh dari saya yang merasa nomor 1. Maju. Oke, apa? Boleh dijelasin dulu apa ini yang kamu dapat? Menentukan judul penelitian. Oke, baik. Menentukan judul penelitian. Jadi yang pertama kalian harus bisa menentukan judul penelitian. Ya, lalu yang kedua ini apa? Menyusun latar belakang masalah. Oke, betul. Yang kedua kalian bisa menyusun latar belakang masalah. Lalu yang ketiga yang merasa urutan ketiga atau langkah yang ketiga, boleh silakan juga. Ya, boleh. Oke, langkah ketiga dalam menyusun laporan penelitian itu adalah merumuskan masalah penelitian. Lalu rasa langkah keempat siapa? Boleh silakan.
penelitian ini. Merasa langkah-langkah keenamnya benar? Saya Ibu. Boleh sekali. Boleh dijelaskan kami dapat apa? Membuat hipotesis. Oke, membuat hipotesis. Selanjutnya yang merasa langkah-langkah ketujuh, Saya Ibu. boleh silakan di. Langkah yang ketujuh itu kita menentukan metode penelitian. Oke. Jadi untuk menentukan metodologi penelitian, jika kalian turun langsung ke lapangan menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara kepada masyarakat, jika kalian menyebar kuesioner, kalian menggunakan metodologi angket. Lalu yang merasa langkah terakhir yaitu yang ke-8. Ragu saya Ibu. Boleh silakan. Itu melakukan analisis data. Oke, yang terakhir itu adalah melakukan analisis data. Jadi setelah kalian sudah bisa menyusun semuanya, kalian sudah mendapatkan data penelitian yang ada, kalian bisa menyusun analisis datanya. Oke, apakah dari kalian sudah paham? Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti dibagi kelompok saja. Kelompoknya Berapa orang? bebas, berapa orang? 5 orang boleh. Nanti di sini Ibu akan memberikan bahan kerja kepada kalian. Di sini ada fenomena sosial. Nanti kalian analisis fenomena sosial yang ada di sini. Untuk pembagian kelompoknya, menurut Ibu per baris aja ya, biar gampang. Baik Bu. Di sini nanti kalian kerjakan selama 10 menit. Nanti yang maju diposting. Sudah dapat semuanya ya anak-anak? Bisa mulai dikerjakan dari sekarang ya. Apa ada kesulitan? Tidak. Belum. Nomor dua itu penyebab yang ada di penyebab utama yang ada di fenomena sosial yang ada di atas. Nanti kalian tuliskan penyebab utamanya apa sih?
geser, yaitu fenomena sosialnya di ruang kelas yang sunyi saat jam pelajaran, jari-jari siswa kerap bergerak refleks menyentuh layar ponsel yang disembunyikan di balik buku tulis. Notifikasi dari media sosial sebagai magnet yang tak tertahankan menyelingi penjelasan guru dengan bisikan dunia maya. Fenomena ini bukan sekedar kebiasaan remaja, tetapi potret kegelisahan zaman. Banyak siswa mengaku merasa cemas jika terlalu lama tidak membuka media sosial. Mereka mengecek ponsel hampir setiap jam, bahkan saat pembelajaran berlangsung. Seakan takut ketinggalan sesuatu yang penting di dunia virtual, meski justru mengabaikan dunia nyata di depan mereka. Soal nomor 1, identifikasi masalah sosial yang muncul dari fenomena tersebut. Jawabannya ini, di balik kebiasaan ini tersembunyi masalah sosial yang lebih dalam. Pertama, muncullah kecemasan sosial bernama fear of missing out atau disebut FOMO. Perasaan gelisah bahwa orang lain sedang mengalami hal menyenangkan tanpa kita. Kedua, ketergantungan pada media sosial menggeser interaksi tatap muka menjadi sekedar likes dan komentar. Ketiga, erosi konsentrasi belajar, di mana perhatian terus terpecah antara kewajiban akademis dan godaan notifikasi. Terakhir, melemahnya kemampuan berkomunikasi secara langsung karena percakapan lebih banyak terbangun di balik layar ketimbang dalam ruang nyata. Yang kedua itu, menurut kalian apa penyebab utama fenomena ini? Menurut kelompok kami, penyebab utama fenomena ini berlapis seperti bawang. Di tingkat individu, ada kebutuhan psikologis remaja untuk diterima dan diakui, yang kini sering dicari melalui validasi di media sosial. Di tingkat sosial, tekanan teman sebaya menciptakan norma bahwa yang terkini adalah yang terkeren, dan hingga memantik siklus cek ponsel berulang. Di tingkat teknologi, platform media sosial didesain dengan algoritma yang sengaja memanjakan pengguna notifikasi berikut, scroll tanpa ujung, dan konten personal membuat sulit lepas. Di tingkat lingkungan, kurangnya bimbingan literasi digital dan pengawasan yang longgar turut mempermudah kebiasaan ini mengakar. Kemudian, tentukan metode penelitian yang cocok, kualitatif atau kuantitatif. Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami itu metode kualitatif, karena kita tidak hanya ingin mengukur seberapa sering mereka membuka media sosial, tetapi terutama memahami makna di balik kebiasaan itu. Bagaimana perasaan mereka saat tidak online, bagaimana tekanan sosial yang dirasakan, dan bagaimana hal itu membentuk identitas dan relasi mereka. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap nuansa pengalaman manusiawi yang tidak terwakili oleh angka-angka semata. Kemudian, bukan dua teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Dua teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data adalah pertama, wawancara mendalam dengan siswa untuk menggali cerita, konflik batin, dan pengungkapan personal mereka dalam menghadapi godaan media sosial. Terus pengumpulan data yang kedua ada observasi partisipatif di lingkungan sekolah, mengamati bagaimana interaksi kantin saat istirahat atau bahkan di saat pelajaran untuk melihat langsung bagaimana media sosial yang menetap dalam keseharian mereka.
hari ini? Saya Bu. Boleh silakan. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan siswa itu ibarat panduan utama dan kita sebagai siswa untuk komunikasi masalah di masyarakat. Caranya nggak asal tebak, tapi memakai langkah-langkah yang masuk akal. Kemudian kita harus jadi melihat masalah di sekitar kita sebagai kesenjangan atau konflik sosial. Nah dari situ kita bisa menemukan pertanyaan penelitian dan menjadi fokus. Jadi pendidikan sosial membuat kita membiasakan diri berpikir kritis dan berpikir dengan solutif terhadap realitas sosial. Jadi kesimpulannya kurang lebih sama ya. Pendidikan sosial ini untuk mengidentifikasi masalah sosial dan menyusun langkah awal pendidikan sosial. Jadi pendidikan didefinisikan. Jadi kesimpulannya pendidikan sosial ini untuk mengidentifikasi masalah dan menyusun langkah awal pendidikan sosial. Pendidikan ini didefinisikan sebagai proses sistematis secara ilmiah untuk memecahkan masalah. Pendidikan sosial juga memiliki ciri empiris, sistematis, objektivitas, logis, dan fungsi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi dan menyelesaikan masalah sosial. Tahapan itu dimulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, penentuan tujuan, dan pemilihan metode, pengumpulan dan analisis data hingga penyusunan laporan. Jadi cukup sekian materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang identitas sosial. Jadi kalian belajar di rumah terlebih dahulu